Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Imam Syafi'i terkenal dengan salah satu imam yang sangat cerdas. Berikut ini video yang membuktikan tentang kisah Imam Syafi'i yang begitu cerdas. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang dengan mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Dikisahkan bahwa sebagian ulama terkemuka di Irak iri kepada Imam Syafi'i. Mereka membuat tipu daya kepadanya lantaran beliau lebih unggul dari mereka dari segi ilmu dan hikmah. Imam Syafi'i mendapatkan hati para pencari ilmu pengetahuan sehingga mereka hanya berminat dengan majelis pengajian beliau. Mereka hanya mau tunduk dengan pendapat dan ilmu beliau. Oleh karena itulah para ulama yang iri terhadap beliau Imam Syafi'i membuat kesepakatan di antara mereka untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan rumit dalam bentuk teka-teki sehingga mereka dapat menguji kecerdasan beliau, seberapa mendalam dan seberapa matang ilmu beliau di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid yang sangat kagum dengan beliau dan sering memuji beliau. Setelah mereka selesai membuat pertanyaan-pertanyaan itu, mereka menyampaikan kepada Khalifah yang ikut hadir dalam diskusi dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh Imam Syafi'i dengan penuh kecerdasan dan kefasihan. Berikut ini soal-soal yang diajukan kepada Imam Syafi'i. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menyembelih kambing di rumahnya? Kemudian dia keluar untuk suatu keperluan, lalu dia kembali lagi. Lantas dia berkata kepada keluarganya, "Makanlah kambing ini, sungguh kambing ini haram bagiku." Kemudian keluarga pun berkata, "Demikian juga haram bagiku." Beliau Imam Syafi'i menjawabnya, "Sesungguhnya laki-laki tersebut orang musyrik. Dia menyembelih kambing atas nama berhala, lalu dia keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepadanya untuk memeluk agama Islam tersebut. Haram baginya." Ketika para keluarganya tahu bahwa laki-laki tersebut masuk Islam, maka mereka pun ikut masuk Islam. Maka kambing tersebut juga diharamkan atas mereka. Yang kedua, ada dua muslim yang sama-sama berakal minum arak. Salah satunya dikenai hukum, sedangkan yang lainnya tidak dikenai hukuman. Beliau Imam Syafi'i menjawab, sebab salah satunya baligh, sedangkan lainnya masih kecil. Yang ketiga, soalan yang ketiga, ada 5 orang yang melakukan zina terhadap seorang perempuan, maka orang yang pertama harus dibunuh, orang kedua dirajam, orang ketiga dikenai hukuman zina, orang keempat dikenai separuh hukuman zina, dan orang kelima tidak dikenai sanksi apapun. Beliau Imam Syafi'i menjawab, orang pertama menganggap zina perbuatan halal sehingga dia murtad dan dia berhak untuk dibunuh. Orang kedua adalah muhson, orang yang pernah menikah. Orang yang ketiga adalah ghairu muhson, belum pernah menikah. Orang keempat adalah seorang budak, sedangkan orang kelima adalah orang gila. Pertanyaan yang keempat adalah, ada seorang laki-laki melaksanakan sholat, setelah dia mengucapkan salam ke kanan, istrinya bertalak. Ketika dia mengucapkan salam ke kiri, maka sholatnya batal. Dan ketika dia melihat ke langit, maka dia wajib membayar 1000 dirham. Beliau Imam Syafi'i menjawab, pada saat dia mengucapkan salam ke kanan, dia melihat seorang yang istrinya dia nikahi ketika dalam keadaan suami sedang gaib atau tidak ada. Maka ketika dia melihat suaminya datang, istrinya bertalak atau tertalak. Pada saat mengucapkan salam ke kiri, dia melihat najis pada pakaiannya, maka sholatnya batal. Pada saat dia melihat ke langit, dia melihat hilal, bulan sabit telah tampak di langit, dan dia mempunyai hutang 1000 dirham yang seharusnya dibayar pada awal bulan sejak munculnya hilal. Pertanyaan yang kelima, ada seorang imam melaksanakan sholat bersama 4 orang di dalam masjid. Lantas ada seorang yang masuk dan ikut melakukan sholat sebelah kanan imam. Ketika imam mengucapkan salam ke kanan,
dan melihat lelaki tersebut, maka si imam wajib dibunuh. Sedangkan keempat makmum lainnya wajib diderah dan masjid tersebut wajib dirobohkan sampai ke dasarnya. Jawaban imam adalah, sesungguhnya lelaki yang baru datang mempunyai seorang istri, kemudian dia pergi dan menitipkan istrinya di rumah saudaranya. Lalu si imam membunuh sang saudara tersebut. Si imam mengklaim bahwa perempuan tersebut merupakan istri orang yang terbunuh. Lalu dia menikahi perempuan tersebut. Sedangkan 4 orang yang ikut melaksanakan sholat adalah saksi pernikahan mereka. Lalu masjid tersebut merupakan rumah orang yang terbunuh yang dijadikan sebagai masjid oleh si imam. Yang keenam, bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang budaknya kabur? Lalu dia berkata, budak tersebut statusnya merdeka. Jika saya makan sebelum saya menemukannya, bagaimana solusi dari ucapan tersebut? Imam Syafi'i menjawab, dia memberikan budaknya kepada sebagian anaknya, kemudian dia makan. Lalu dia meminta lagi budak yang telah diberikan kepada anaknya. Pertanyaan yang ketujuh, 2 orang perempuan bertemu 2 laki-laki muda. Lalu kedua perempuan tersebut berkata, selamat datang kedua anak kami, 2 suami kami dan 2 anak suami kami. Jawaban Imam Syafi'i, sesungguhnya 2 laki-laki muda tersebut merupakan anak dari kedua perempuan tersebut. Lantas masing-masing dari kedua perempuan tersebut menikah dengan laki-laki perempuan satunya. Jadi kedua laki-laki tersebut merupakan anak dari kedua perempuan tersebut dan anak dari mantan suami dari kedua perempuan tersebut. Pertanyaan yang ke-8, seorang laki-laki mengambil segelas air untuk diminum. Dia dihalalkan minum separuhnya, tetapi diharamkan baginya minum air yang masih tersisa di gelas. Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya laki-laki tersebut baru minum separuh gelas, lalu dia mimisan dan menetes pada air yang masih tersisa di dalam gelas, sehingga darah tercampur dengan air, maka sisa air tersebut diharamkan baginya. Pertanyaan yang ke-9, seseorang laki-laki memberikan kepada istrinya 1 kantong yang terisi penuh dan terkunci. Dia meminta kepada istrinya agar mengosongkan isinya dengan syarat dia tidak boleh membukanya, membelahnya, merusak kuncinya, atau membakarnya. Jika dia melakukan salah satu dari hal tersebut, maka dia bertalak. Jawaban Imam Syafi'i, sesungguhnya kantong tersebut berisi gula atau garam yang dapat dilakukan si istri. Ia lalu menaruh kantong tersebut di dalam air sehingga isi kantong meleleh dengan sendirinya. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dan meniru akhlak baik dari Imam Syafi'i. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat dari beliau Imam Syafi'i. Dan semoga yang menonton video ini dimasukkan di surganya Allah bersama beliau Imam Syafi'i. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.